Halo Tribuners, Anda kembali menyaksikan live update Top 10. 10 informasi menarik yang jadi sorotan publik sudah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya Siska Muwaski, kita jelang live update Top 10 selengkapnya. Kita ke informasi pertama. Setelah menjadi sorotan seusai mengamuk pada PT Sentul City, soal sengketa lahan staf khusus Kasat Brigjen Junior Tumilaar kembali menjadi perhatian. Pasalnya, Brigjen Junior kini ditahan atas tindakannya yang dinilai di luar tugas pokok. Hal ini disampaikan oleh Kepala Staf Angkatan Darat atau Kasat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman dalam keterangannya pada Selasa 22 Februari. Dudung mengatakan anak buahnya tersebut bertindak di luar kapasitas dan tanpa seizin darinya. Ia menjelaskan bahwa setiap prajurit yang melaksanakan tugas pasti mendapat komando dari atasan dan juga surat perintah. Meskipun tindakan junior yang disebut membela rakyat, namun untuk kasus itu bukanlah dari arahannya. Sementara itu terkait dengan penahanan junior, anggota Komisi 1 DPR RI Dev Laksono mengatakan bahwa itu sudah sesuai dengan prosedur. Politisi Partai Golkar ini juga mendorong agar proses hukum yang diterima Brigjen Junior untuk diikuti secara seksama oleh seluruh pihak. Sebelumnya sempat beredar foto yang menampilkan surat tulisan tangan atas nama Brigjen Junior Tumilaar yang beredar. Dalam surat tersebut, Junior meminta agar dievakuasi dari Rumah Tahanan Militer atau RTM Cimanggis, Depok ke RSPAD. Hal ini lantaran kondisinya yang mengalami sakit asam lambung tinggi atau GERD. Junior juga memohon untuk diampuni terkait dengan tindakannya karena membela warga Bojongkoneng, Kabupaten Bogor, yang jadi korban penggusuran PT Sentul City. Sorotan lainnya Tribuners, aturan baru soal pencairan dana jaminan hari tua atau JHT yang memicu polemik didengar oleh Presiden Joko Widodo. Menanggapi hal ini, Presiden Jokowi memanggil Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto pada Senin 21 Februari pagi. Menurut Menteri Sekretaris Negara atau Mensesnek Pratikno, agenda pemanggilan adalah untuk merevisi soal aturan JHT. Revisi tersebut yakni mempermudah tata cara dan persyaratan pembayaran JHT. Hal ini dilakukan agar dana JHT dapat diambil oleh pekerja yang sedang mengalami masa sulit, utamanya yang mendapat PHK. Pratikno juga berujar Presiden Jokowi mengajak para pekerja untuk mendukung situasi yang kondusif dalam rangka meningkatkan daya saing dalam mengundang investasi. Kondisi tersebut dalam rangka membuka lebih banyak lapangan kerja yang berkualitas. Seperti diberitakan sebelumnya, dalam aturan baru pencairan dana JHT baru bisa dilakukan saat pekerja pensiun di usia 56 tahun atau kondisi tertentu seperti cacat permanen dan meninggal dunia. Hal ini tertuang dalam Permenaker nomor 2 tahun 2022 tentang tata cara dan persyaratan pembayaran manfaat JHT. Belet ini lantas memicu gelombang protes di kalangan pekerja. Aktivis buruh Mirah Sumirat bahkan menyebut Permenaker tersebut sadis dan merugikan buruh. Hal serupa juga disampaikan oleh Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI Said Iqbal. Said Iqbal bahkan meminta Presiden Jokowi untuk mencopot Ida Fauziah dari Menaker. Sejumlah buruh juga melakukan aksi demo menolak aturan ini pada 16 Februari lalu. Aspirasi para pekerja dan beliau memahami
keberatan dari para pekerja terhadap peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor 2 tahun 2022 tentang tata cara dan persyaratan pembayaran jaminan hari tua. Tadi pagi Bapak Presiden sudah memanggil Pak Menko Perekonomian, Ibu Menteri Tenaga Kerja, dan Bapak Presiden sudah memerintahkan agar tata cara dan persyaratan pembayaran JHT itu disederhanakan, dipermudah, agar dana JHT itu bisa diambil oleh individu pekerja yang sedang mengalami masa-masa sulit sekarang ini, terutama yang sedang menghadapi PHK. Jadi bagaimana nanti pengaturannya akan diatur lebih lanjut di dalam revisi peraturan Menteri Tenaga Kerja atau regulasi yang lainnya. Jadi, tapi di sisi lain Bapak Presiden juga mengajak para pekerja untuk mendukung situasi yang kondusif dalam rangka meningkatkan daya saing kita dalam mengundang investasi. Ini penting sekali dalam rangka membuka lebih banyak lapangan kerja yang berkualitas. Itu aja sih. Imbas kebijakan pembatasan truk yang berkategori over dimension overloading atau ODOL, sebanyak 3.000 sopir truk melakukan aksi demonstrasi di depan kantor Dinas Perhubungan atau Disub Jatim, Gayungan, Surabaya pada Selasa 22 Februari. Para sopir truk tersebut menolak segala bentuk sanksi dari pemerintah soal aturan ini. Akibat dari aksi demonstrasi ini, ruas jalan frontage Ahmad Yani, mulai dari City of Tomorrow atau SITO, atau kawasan Bundaran Waru hingga kantor Disub, macet parah. Koordinator lapangan demonstrasi, Valeri, mengatakan bahwa aksi unjuk rasa akan berlangsung selama 2 hari, mulai dari Selasa 22 Februari hingga Rabu 23 Februari. Valeri berujar dalam demo diikuti oleh 1.000 orang, namun jumlah ini bertambah lantaran dalam satu kendaraan terdapat lebih dari 1 orang. Para sopir truk kemudian melakukan audiensi di dalam kantor Disub Jawa Timur dengan sejumlah pejabat terkait. Valeri menuturkan permasalahan terkait odol serta upaya diskusi sebenarnya sudah berlangsung sejak lama. Namun hal ini tak pernah menemui titik temu. Di hari yang sama, tak hanya di Surabaya, aksi serupa juga dilakukan di beberapa wilayah lain, seperti Nusa Tenggara Barat, Bali, Semarang, dan Jakarta. Valeri menambahkan aksi ini akan dilanjutkan dari Sumatera hingga Papua. Sementara itu, seorang sopir truk yang mengikuti aksi, Yanto, menuturkan protes ini dilakukan karena aparat menerapkan sanksi tilang terhadap truk yang memasang terpal penutup bak muatan. Padahal menurut Yanto, terpal itu digunakan untuk melindungi barang dari air hujan. Selain itu, Yanto juga mengeluhkan adanya penerapan sanksi normalisasi kapasitas dimensi bak muatan truk dengan cara memotong bak truk yang dianggap terlalu panjang. Menurutnya, hal ini tidak adil, pasalnya dalam proses uji kir, hal tersebut tak dipermasalahkan. Pegiat media sosial Adam Denny yang kini ditahan karena jadi tersangka pengunggahan dokumen tanpa izin, baru-baru ini meminta maaf pada Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Saroni. Permintaan maaf ini disampaikan oleh Adam Denny dalam sebuah video. Dalam pernyataannya, Adam Denny mengaku mengunggah dokumen tersebut atas perintah seseorang berinisial OS. Namun ia tak merinci siapa yang dimaksudkannya. Terkait tindakannya tersebut, Adam Denny mengaku telah menyesalinya. Pegiat media sosial itu bahkan mengatakan dirinya sudah tidak kuat dengan kondisi tersebut. Dalam pernyataannya, Adam Denny juga mengatakan dirinya ingin segera bebas agar dapat menghidupi keluarganya lagi. Untuk diketahui terkait dengan kasus ini, Ahmad Saroni merupakan pihak yang merasa dirugikan. Sebelumnya, Adam Denny ditangkap oleh Direktorat Tindak Pidana Siber
atau Ditpit Siber Bareskrim Polri pada 1 Februari lalu. Pemilik nama lengkap Adam Denny Geraka terlebih dahulu ditetapkan sebagai tersangka. Ia lantas ditahan di Rutan Bareskrim Polri. Kabar terbaru, Adam Denny dinyatakan terpapar COVID-19 dan ditempatkan di sel isolasi. Saya juga di dalam sel isolasi mandiri, yang dimana sel tersebut dikunci dari luar, kita tidak bisa keluar. Dan di sini saya mempunyai kesempatan untuk meminta maaf kepada Bang Ahmad Saroni, dan saya juga meminta tolong kepada Bang Ahmad Saroni untuk mengetukkan hatinya lah untuk saya, karena memang saya melakukan kesalahan secara hilaf kemarin karena saya memang disuruh oleh Bu Olsen dan saya sekarang sudah menyesalinya. Semoga harapan saya sudah tidak kuat lagi menghadapi masalah ini. Semoga ya Bang Ahmad Saroni mau mengetukkan hatinya untuk saya, untuk memaafkan dan menyudahi masalah ini agar saya bisa keluar menafkahi ibu saya lagi dan kembali bekerja lagi, karena saya sudah habis-habisan. Saya pun sekarang dalam kondisi depresi berat. Itu Bang Fani. Insiden kebakaran menimpa bangunan pondok pesantren Miftahul Khairat di Desa Manggung Jaya, Jelamaya Kulon, Karawang, Jawa Barat pada Senin 21 Februari siang. Peristiwa ini merenggut nyawa 8 orang santri. Diketahui para korban kala itu terjebak dalam kamar saat tengah tidur siang. Sebanyak 3 unit mobil pemadam kebakaran dari BPBD Karawang dan Pertamina dikerahkan untuk memadamkan api. Api yang melalap gedung pondok pesantren baru bisa ditaklukkan dalam waktu 1 jam. Selain korban tewas, juga terdapat korban luka yang berjumlah 3 orang. Seluruh korban tewas dan korban luka merupakan anak-anak, sedangkan 1 korban luka belum dijelaskan identitasnya. Api diketahui berasal dari kipas angin dan menjalar ke kasur yang berada di lantai 2. Seorang saksi mata bernama Hilman mengatakan api yang membakar kasur begitu cepat membesar. Ia pun berupaya untuk membantu memadamkan api setelah mendapat kabar tersebut. Namun naas kobaran api yang begitu besar membuat para santri terjebak di lantai 2 gedung pesantren. Hingga akhirnya 8 santri yang merupakan hafiz Quran meninggal dunia. Mereka tak dapat menyelamatkan diri lantaran jendela yang dipasang teralis. Kasus ini kemudian ditangani oleh Polres Karawang yang kemudian melakukan olah TKP. Seluruh korban tewas berhasil diidentifikasi, kemudian dibawa ke kampung halaman untuk dimakamkan. BPD, kemudian PLN, semua stakeholder terkait hari ini berlakukan semua untuk bersama-sama membantu dan menolong dan melihat langsung kondisi di lapangan. Kalau kronologi awal yang sekitar pukul 1 bermula korban yang selamat melihat percikan api di kamarnya mereka dari kipas angin. Ini informasi awal dari korban selamat. Kemudian kipas angin ini percikannya menjatuhi kasur, kemudian menyebabkan kebakaran di bagian di kebakaran di lantai 2 berarti dan? Di lantai 2 yang bangunannya masih kayu. Iya, kayu. Untuk termasuk posisi korban juga yang pada di lantai 2 itu? Jadi untuk posisi korban, para almarhum ini, adik-adik kita atau anak-anak kita ini posisinya semua 8 orang di lantai 2, satu kamar. Sedang tidur atau seperti apa dan informasi dan? Hasil informasi awal yang kami terima, para korban ini sedang melaksanakan sholat siang. Oke. Siap. Tadi saya memimpin langsung evakuasi. Ada 8 jenazah yang kami bawa ke RSUD. Sedangkan untuk korban luka itu sudah dahuluan dibawa 2 orang ke RSUD Karawang. Jadi untuk sementara tadi kami langsung identifikasi, pimpin langsung identifikasi itu ada sekitar 8 orang. Ini langkah awal kami adalah tadi pertama menyelamatkan atau mengidentifikasi korban dulu, ya, membawa korban ke RSUD. Korban untuk jenis kelamin kami masih akan pastikan lagi ya dari tim RSUD Karawang, karena tadi langsung kita
kita masukkan kantung setelah kita olah TKP. Dan yang korban luka ini yang di lantai 2 yang sempat menyelamatkan diri atau seperti apa dan info dan? Yang korban luka Iya, ini masih yang kita selamat. Warga di lorong Binjai 34, Kecamatan Seberang Ulu 1, Palembang, Sumatera Selatan dikejutkan dengan kabar seorang wanita yang hidup kembali seusai dikuburkan selama 5 jam. Peristiwa ini terjadi pada Minggu 20 Februari dan terekam dalam video amatir warga yang kemudian viral. Dalam narasi yang beredar, tubuh wanita bernama Yeni dikuburkan sekira pukul 2 siang. Yeni dinyatakan meninggal dunia saat dirinya dibawa ke rumah sakit setelah tak sadarkan diri di rumahnya. Setelah itu keluarga dibantu warga memakamkan jenazah Yeni. Orang tua Yeni, Wasani, mengaku bahwa dirinya mendapat bisikan gaib bahwa sang anak masih hidup. Keluarga dibantu warga kemudian sepakat membongkar makam Yeni dan didapati wajahnya yang tampak cerah serta tersenyum. Namun berselang 5 jam, Yeni dinyatakan meninggal kembali lalu dimakamkan. Terkait dengan narasi dalam video dibantah oleh Lurah 34 Ulu, Misrinah. Misrinah menuturkan bahwa kala itu seorang anggota keluarga Yeni mengalami kesurupan seusai maghrib. Anggota keluarga tersebut mengatakan bahwa Yeni masih hidup. Hal ini yang membuat warga kembali membongkar makam untuk memastikan. Namun ternyata Yeni tidak hidup kembali. Jenazahnya juga sudah diperiksa oleh petugas rumah sakit untuk memastikannya. Setelah yakin, keluarga kembali menguburkan jenazah Yeni pada pukul 11 malam. Yasin Reo di rumah, masuk Yasin. Lagi ya Allah. Tokoh Badan Musyawarah atau BAMUS Betawi, Muhammad Rifki alias Eki Pitung, baru saja dipilih sebagai tenaga ahli PD Pasar Jaya. Bersama dengan Eki Pitung juga ada mantan preman Rosario de Marshall alias Hercules. Sosok Eki Pitung tak asing di kalangan masyarakat Jakarta. Dirinya sempat dikenal karena muncul dalam bentrok saat penggusuran di Kampung Pulo Jatinegara, Jakarta Timur pada 2015. Eki Pitung mendampingi warga yang digusur oleh Pemprov DKI yang kala itu masih dipimpin Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Meski begitu, warganet sempat mempermasalahkannya. Hal ini lantaran Eki Pitung berasal dari Rawabelong, Jakarta Barat, bukan Kampung Pulo. Terkait hal ini, Eki menyatakan bahwa dirinya memang sudah lama tinggal di Rawabelong, namun ia masih terdata sebagai warga Kampung Pulo. Adapun terkait dengan penunjukannya sebagai tenaga ahli PD Pasar Jaya, Eki Pitung mengatakan, Badan Pembina BUMD DKI Jakarta yang mengusulkannya sebagai tenaga ahli. Sebelum diangkat, Eki Pitung juga mengikuti uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test oleh Badan Pembina BUMD DKI Jakarta. PLT Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta, Riyadi, menuturkan bahwa tes yang diikuti oleh Eki bukan sebagai tenaga ahli melainkan jajaran direksi. Terkait dengan rekomendasi, Riyadi membantahnya. Menurutnya, perekrutan tenaga ahli murni kewenangan dari Perumda Pasar Jaya
dan tak terkait dengan Pemprov DKI Jakarta. Suasana haru menyelimuti kepulangan Tili, pria penyelamat buaya berkalumban di Palu, Sulawesi Tengah. Tili pulang ke rumahnya di Dukuh Pondok, Desa Kandang Sapi, Kecamatan Jenar, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah pada Senin 21 Februari. Kepulangannya pun diwarnai tangis haru dari keluarga setelah bertahun-tahun tidak bertemu. Saat masuk ke dalam rumah, ibundanya, Waginem, dan kakak perempuannya, Tarumi, langsung memeluk erat sosok yang viral di Palu itu. Tili menempuh perjalanan udara dari kota Palu, kemudian transit di Makassar, dan landing di Bandara Juanda, Surabaya. Dari Surabaya, Tili menempuh perjalanan darat dengan menggunakan mobil dan tiba di Sragen sekitar pukul 7 malam. Tili sempat mampir ke alun-alun Sragen untuk melepas kerinduannya di kampung halamannya. Sang ibu, Waginda, mengungkapkan rasa leganya setelah bertemu sang anak. Ia mengaku sangat merindukan putranya itu yang sudah tak pulang selama 7 tahun. Selama 7 tahun dirinya tak bisa menghubungi Tili karena ponsel sang anak hilang. Sebelum Tili pulang, Waginem sempat sakit bahkan kesulitan untuk bangun. Setelah Tili pulang, perlahan kondisinya membaik. Rencananya, Tili akan berada di Sragen selama seminggu. Balik ke sini dengan Mas Tili pulang ke sini, gimana perasaan ini udah di rumah? Alhamdulillah, perasaan saya udah lega. Alhamdulillah, adik saya udah sampai rumah, sehat. Saya benar-benar gembira dan terima kasih sama teman-temannya Mas. Dan terima kasih atas bantuannya Pak Budi. Kami nggak bisa bantu apa-apa selain mengucapkan banyak terima kasih. Nah, dari Palu juga tadi kan transit ke Makassar dulu pesawat kan. Alhamdulillah sudah sampai tujuan. Mbok gimana Mbok perasaannya setelah bertahun-tahun nggak ketemu Mas Tili ini, malam ini bersama Mas Bro, dijemput Mas Bro dan upaya Mas Bro sampai ke rumah sini, perasaannya gimana? Ya sampun ayam, ya sampun lega. Tanang ke kangen kula nggih saestu kangen nemen ngoten. Nah, waktu itu saya kan singgah di Tanang kula kalih Di mana Mas Kami ya? Sampai sakit langsung Pak, kula tanang nggih ngoten. Sosok Didi Angga Wiharja menjadi sorotan setelah Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa meloloskannya sebagai perwira karir TNI. Pasalnya, Didi sebelumnya dinyatakan tidak lolos saat mengikuti tes bidang mental ideologi. Bukan hanya itu, masa lalu Didi juga dinilai ikut berpengaruh. Diketahui Didi sempat menjadi pemabuk saat bekerja sebagai pemandu wisata pada tahun 2016 hingga 2017. Mendengar alasan tersebut, Andika Perkasa mengatakan
hal itu tidak relevan dengan kondisi saat ini. Menurutnya, pengalaman kelam Didi hanya masa lalu. Untuk itu, Andika memutuskan untuk menerima Didi sebagai prajurit TNI. Momen ini diketahui dari unggahan video di kanal YouTube Andika Perkasa pada Minggu 20 Februari. Kala itu Andika menghadiri sidang pantukir penerimaan calon perwira karir TNI reguler tahun 2021. Tak hanya Didi, tapi juga sejumlah orang lain yang dinyatakan tidak lolos dengan sejumlah alasan. Didi diketahui berasal dari desa Anjani, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Sebelum mendaftar sebagai prajurit TNI, ia bekerja sebagai pemandu wisata di Gili Trawangan. Ia mengonsumsi miras karena untuk memberikan pelayanan terbaik pada tamunya, sehingga ia pun harus mencobanya. Hingga pada 2021, Didi bertemu dengan seorang babinsa saat acara musik di Sembalun. Pertemuan ini yang membuatnya berkeinginan menjadi prajurit karir. Lanjut, kita radiologi. Angkatan Darat 2 ya. Oke. Nomor 48 masuk, kemudian nomor 49 MI-nya kenapa nih? Tidak memenuhi syaratnya, kenapa? MI. Mana? Mental ideologi mana? Siap izin menjawab, Pak Bima? Iya. Dari hasil tidak memenuhi syarat karena yang bersangkutan mengatakan sering pesta miras bersama teman-temannya sejak tahun 2016 sampai 2017 hingga mabuk karena bekerja sebagai tourist guide. Masa lalu, begitu dia diterima, semua peraturan perundangan berlaku. Jadi ini tidak relevan. Sudah, 49 lulus. Media sosial baru-baru ini diramaikan dengan kisah asmara seorang pria berusia 61 tahun yang menikahi cinta pertamanya. Hal yang jadi sorotan adalah pria tersebut harus menunggu hingga 32 tahun. Kisah ini dialami oleh pasangan di Kelurahan Kota Malang, maksud kami Kota Lama, Kota Malang, Jawa Timur, bernama Nur Aini berusia 48 tahun dan Irwandi Andi berusia 61 tahun. Andi mengaku tak menyangka video pernikahannya menjadi viral di media sosial. Keduanya mengikat janji tepat pada hari Valentine, yakni 14 Februari 2022. Andi menceritakan mulanya ia dan Aini saling mengenal pada tahun 1990-an. Kala itu Andi mengenyam pendidikan di sebuah perguruan tinggi di Malang, sedangkan Aini masih duduk di bangku SMP. Pria tersebut sempat mengutarakan perasaannya pada Aini. Namun kala itu Aini menganggapnya sebagai kakak sekaligus ayah. Andi lantas melanjutkan sekolahnya ke S2 dan bekerja sehingga tak kembali bertemu dengan Aini. Hingga suatu saat Andi mendapat kabar bahwa Aini sudah menikah. Lantas Andi pun menikahi wanita lain secara siri, namun ia malah ditinggal saat akan menikah secara resmi. Hingga pada akhirnya Andi mengetahui bahwa Aini tak lagi bersuami setelah ditinggal meninggal oleh pasangannya. Andi lantas memberanikan diri untuk mengajak Aini menikah dan langsung disetujui. Terkait dengan tanggal pernikahannya ditentukan lewat penanggalan Jawa yang kebetulan tepat saat hari kasih sayang. Aini mengaku hal tersebut kebetulan terjadi lantaran dirinya tak terlalu mengerti soal hari Valentine. Kini mereka pun berharap setelah hidup bersama bisa mendidik ketiga anak mereka dengan sukses. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam live update Top 10 kali ini. Jangan lupa untuk terus perbarui informasi Anda di kanal YouTube Tribunnews. Saya Siska Mawaski pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.